Halo semuanya, izinkan saya di sini bercerita sedikit tentang bisnis kami, yaitu Studi Space. Yang akan saya kasih pertama kali adalah gambaran umum dulu, kayak apa sih itu Studi Space? Itu tuh kayak studi cafe sekaligus working space buat mahasiswa, pelajar, freelance sampai pekerja gitu yang butuh tempat belajar atau mengerjakan tugas-tugasnya yang bikin nyaman, yang bikin betah. Konsepnya ini kami gabung 3 hal sekaligus, ada cafe yang nyaman, perpustakaan yang modern, dan working space. Semua kami jadi satu. Dari sisi bisnis, kami bergerak di bidang F&B sekaligus working space. Model bisnisnya B2C, lokasi di Senopati, Jakarta Selatan, dan bentuk usahanya adalah PT. Visi kami sih simpel, pengen jadi studi cafe nomor 1 di Indonesia yang bikin orang-orang jadi lebih kreatif dan semangat belajar terus. Nah, buat capai target, tahun pertama kami buka outlet pertama dapat 1.500 member aktif, sama omset bulanan di atas 300 juta per bulan. Kalau 5 tahun ke depan, kami pengen buka cabang di kota-kota atau di kampus-kampus lainnya dan bikin aplikasi sendiri dan berkembang lewat sistem franchise. Nah, yang kedua ini saya ingin menjelaskan atau menjawab banyak pertanyaan yang kayak, kenapa sih studi space ini dibikin? Sekarang budaya nongkrong di cafe itu lagi rame banget, guys. Tapi kebanyakan cafe memang didesain itu untuk santai, bukan untuk belajar. Jadi banyak pelajar yang suka nyari tempat yang tenang, wifi stabil, tempat duduk yang enak, ada ruang diskusi, dan tetap terjangkau. Nah, dari sini nih kami mencoba menjawab semua masalah ini. Dan kami sediakan area belajar yang sunyi, ruang diskusi, wifi kenceng, colokan buat charger yang banyak, bisa ngeprint juga, ada coffee bar juga, terus sampai sistem reservasi biar bisa booking dulu, itu ada gitu kan. Dan yang kami bikin itu beda dari yang kafe-kafe lainnya. Studi Space ini bukan cuma tempat untuk ngopi, tapi ini juga tempat untuk belajar, kolaborasi, dan berkembang bareng-bareng dalam suasana yang produktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu analisis pasar. Berdasarkan analisis pasar, Indonesia memiliki lebih dari 9 juta mahasiswa dan jumlah freelancer serta pekerja jarak jauh juga terus meningkat. Kondisi ini menciptakan peluang bagi study space sebagai tempat yang nyaman untuk belajar dan bekerja. Untuk segmentasi pasar, secara geografis kami menargetkan Jakarta Selatan. Secara demografis, target kami adalah usia 18-35 tahun, yaitu mahasiswa, pelajar, freelancer, dan pekerja jarak jauh. Dari sisi psikografis, target kami adalah orang yang menyukai suasana kafe, ingin tetap produktif, dan nyaman bekerja. Sedangkan dari sisi perilaku, mereka biasanya belajar atau bekerja selama beberapa jam, membutuhkan wifi, serta membeli makanan dan minuman saat berada di tempat. Target utama kami adalah mahasiswa, sedangkan target sekunder adalah freelancer dan pekerja jarak jauh. Pada analisis pesaing, kami membandingkan study space dengan Starbucks, kopi kenangan, dan coworking space. Keunggulan kami adalah menghadirkan tempat yang memang dirancang khusus untuk belajar dan bekerja dengan fasilitas lengkap serta harga yang lebih terjangkau. Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan kami adalah suasana nyaman dan fasilitas lengkap. Peluangnya berasal dari meningkatnya budaya kafe dan tren belajar fleksibel, sedangkan tantangannya adalah tingginya persaingan dan biaya operasional. Selanjutnya, strategi pemasaran kami menggunakan konsep 4P. Produk yang ditawarkan meliputi kafe belajar, ruang kerja bersama, ruang rapat, layanan cetak, serta makanan dan minuman. Harga dimulai dari tiket harian Rp50.000 dan keanggotaan bulanan yaitu Rp699.000. Lokasi berada di sekitar kawasan kampus Jakarta Selatan dengan promosi melalui Instagram, TikTok, program duta kampus, diskon mahasiswa, dan kerjasama universitas. Selanjutnya, pada bab 4, saya akan menjelaskan tentang rencana operasional. Alur pelanggan dimulai dari reservasi melalui aplikasi, kemudian check-in menggunakan QR, memilih tempat duduk, memesan makanan atau minuman, kemudian melakukan pembayaran, lalu memberikan umpan balik. Study Space juga menyediakan fasilitas seperti zona tenang, ruang diskusi, perpustakaan, berkopi, area cetak, wifi berkecepatan tinggi, ruang rapat, dan area luar ruangan. Jam operasional kami adalah di Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi sampai jam 11 malam, dan di akhir pekan pukul jam 8 sampai jam 1 malam. Selanjutnya, bab 5 akan dijelaskan oleh Stefani. Di sini kita mempunyai rencana perorganisasian, di
Di dalamnya, kami menempatkan CEO dan juga beberapa deretan manajer sebagai organisasi hierarki di dalam kafe kami. Dan di sini yang pertama ada CEO-nya, yaitu saya sendiri. Ya, lalu kemudian di bawahnya ada 3, ada organization manager, marketing manager, dan juga finance manager yang mengoperasikan dan memanage terkait keuangan, marketing, dan juga setiap operasional yang berada di kafe tersebut. Kemudian di bawahnya mereka terdapat Head of Barista, Head of Kitchen and Cleaning Staff, dan Head of Customer Service yang bertugas sebagai kepala koordinator di dalam setiap divisi yang ada di kafe tersebut. Lalu di chapter 6 kita akan membicarakan tentang perencanaan finansial dari kafe kami. Yang pertama ada investasi awal. Di investasi awal kita menaruh biaya renovasi sebesar 180 juta. Kemudian di biaya furniture di harga 120 juta. Lalu di biaya peralatan coffee, peralatan dapur itu kita taruh di harga 165 juta. Kemudian di pos system kita menaruh 15 juta rupiah. Untuk interior dekorasi interior kita menaruh di 45 juta. Lalu di inventory initial kita taruh 50 juta. Di working capital kita menaruh 225 juta sehingga total dari perencanaan awal yaitu 800 juta rupiah. Lalu kita memiliki sumber pendanaan yang berasal dari founder sebesar 50%, dari investor sebesar 30%, dari bank loan sebesar 20%. Kemudian untuk estimasi pendapatan bulanan, kita berasal dari membership sebesar 120 juta, dari food and beverage sebesar 180 juta rupiah, dari meeting room sebesar 40 juta rupiah, dan printing service sebesar 10 juta rupiah, sehingga total yang kami dapatkan sebesar 350 juta rupiah. Kemudian dari pengeluaran bulanan, kita mendapatkan dari salary sebesar 70 juta rupiah, dari rent sebesar 45 juta rupiah, dari utilities sebesar 15 juta rupiah, dari ingredient sebesar 80 juta rupiah, dari marketing sebesar 15 juta rupiah, dari others sebesar 25 juta rupiah, sehingga total yang kami dapatkan dalam sebulan yaitu 250 juta rupiah. Untuk estimasi keuntungan, kita mendapatkan dari revenue sebesar 350 juta rupiah, dari expenses sebesar 250 juta rupiah, sehingga estimasi net profit kita sebesar 100 juta per bulan. Kemudian, kita memiliki titik impas atau break even point atau BEP. Di sini kita project ini berdasarkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran bulanan. Jadi study pace ini diperkirakan akan mencapai titik impas dalam waktu kurun 8-10 bulan masa operasional. Sehingga estimasi ini mengasumsikan pertumbuhan pelanggan yang sangat stabil, kinerja operasional yang konsisten, serta pengelolaan biaya yang efektif. Materi aplikasi seluler, layanan pembuka, halaman masuk, halaman beranda. Paket aplikasi seluler, layanan pembuka, halaman masuk, halaman beranda, seperti reservasi kursi, pemesanan makanan, dan dashboard keanggotaan, serta halaman pembayaran. Dan untuk desain menu, seperti ya kopi dan minuman khas, minuman dan kopi, hidangan utama, snack dan jajanan, makanan penutup, hingga paket combo pelajar. Untuk materi promosi seperti di poster pembuka besar, poster keanggotaan mahasiswa, dan petinjauan umpan mahasiswa. Untuk barang dagangan seperti cangkir kopi, kantong plastik, dan kartu keanggotaan. Di chapter 8, kami memfokuskan beberapa hal terkait dengan kafe kami, mulai dari desain logo, kemudian mobile application mockup khusus untuk membership, jadi mereka bisa melakukan penukaran poin melalui aplikasi tersebut. Kemudian kami juga menghadirkan gambar dari desain cafe interior planning kami dan juga floor plan-nya. Kemudian di situ juga ada menu-menu desain, itu menu sementara, kayak ada matcha latte, americano, dan aren latte dan lain-lain. Kemudian di situ juga kita menghadirkan promotional materials. Jadi kita awal opening bakal menghadirkan promo-promo khusus pelajar juga dengan menunjukkan kartu pelajar. Jadi bisa mendapatkan diskon 25%. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih.